Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nur Ramadhani Hermandasari, NPM B1A019014. Di sini saya sebagai pemateri pertama yaitu mengenai negara hukum sebagai dasar teoretik hukum administrasi negara. Sekilas tentang negara hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan adat zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejaraan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dari situasi kesejarahan tadi. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep yang universal, tetapi pada implementasinya memiliki karakteristik yang beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, sosiopolitik, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis muncul negara hukum dengan berbagai konsep. Yang pertama ada negara hukum dengan konsep demokrasi Islam, negara hukum dengan konsep Eropa kontinental, negara hukum dengan konsep Anglo-Saxon, negara hukum dengan konsep sosialis legality, dan negara hukum Pancasila. Konsep-konsep negara hukum ini memiliki dinamika kesejarahannya masing-masing. Meskipun demikian, tulisan ini hanya melakukan moment of name terhadap sejarah kemunculan negara hukum, khususnya Eropa kontinental yang memiliki kaitan langsung dengan kemunculan ilmu hukum administrasi negara. Secara embrionik, gagasan negara hukum ini telah dikemukakan oleh Plato dalam tulisannya yaitu Nomoi. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato ini kemudian didukung oleh Aristoteles yang juga mengatakan bahwasannya menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurut Aristoteles ada 3 unsur pemerintahan yang berkonstitusi. Yang pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Yang ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan karena kepaksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Yang pada intinya, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut. Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar, bahkan hilang timbul dan hilang dalam waktu yang cukup lama. Kemudian muncul yang lebih eksplisit pada abad ke-19 dengan munculnya konsep Rechtsstaat yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stoll yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stoll, unsur-unsur negara hukum Rechtsstaat adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Kemudian pada wilayah Anglo-Saxon muncul pula konsep negara hukum yaitu rule of law yang dikemukakan oleh Albert Pendicey, yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, supremacy of the law, yang kedua, equality before the law, dan yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang. Di beberapa negara, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dasar. Mengenai adanya unsur peradilan
administrasi dalam perselisihan pada konsep Reichstag, sementara dalam konsep rule of law tidak ada, menunjukkan adanya hubungan historis antara konsep negara hukum Eropa kontinental dengan sistem negara hukum Romawi dan kemunculan hukum administrasi negara. Berkenaan dengan adanya hubungan historis ini, Philippus M. Hadjon mengemukakan sebagai berikut. Konsep Reichstag bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law atau modern Roman law. Sedangkan konsep rule of law bertumpu pada sistem hukum yang disebut common law dengan karakteristik common law adalah judicial dan karakteristik civil law adalah administratif. Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan oleh latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan yang bersifat dekret atau melalui dekret. Kekuasaan ini kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan tertulis bagi hakim tentang membuat bagaimana cara memutus suatu sengketa. Begitu berasanya peranan administrasi, sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinental menjadi asal mula muncul cabang hukum baru yang disebut dengan droit administratif. Dan inti dari droit administratif adalah hubungan antara administrasi dengan rakyat. Di kontinental dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara. Kemudian, dalam perkembangannya kembali, konsepsi negara hukum mengalami penyempurnaan lagi, yang secara umum dapat dilihat dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Yang kedua, bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Yang kelima, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif. Yang keenam, adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang menata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Seperti yang telah saya paparkan di materi awal tadi, bahwasanya telah disebutkan bahwa pada implementasi negara hukum itu memiliki karakteristik yang beragam. Karena perbedaan falsafah bangsa, ideologi negara, sosiopolitik yang melatar belakanginya. Terlepas dari berbagai model negara hukum tersebut, Budiono Kusumo Hamijojo mencatat bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju ke arah kesimpulan bahwa negara hukum merupakan negara yang akan mewujudkan harapan warga negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera jika negara itu dilaksanakan berdasarkan hukum sebagai aturan main atau rule of game. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu negara hukum demokratis. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah. Sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnus Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi yang dalam arti sesungguhnya.
Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis. Disebut negara hukum demokratis karena di dalamnya mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. JBJM Tenbrecht menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip negara hukum ada di urutan pertama, yaitu asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis atau undang-undang formal. Maka, dalam hal ini, prinsip negara hukum yang pertama yaitu adalah asas legalitas. Yang kedua adalah perlindungan hak-hak asasi. Yang ketiga, pemerintahan terikat pada hukum. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan. Ketika hukum itu dilanggar, pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. Yang kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum yang hanya dilaksanakan organ pemerintahan saja. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka atau yang bebas dan tidak terikat oleh pihak manapun. Yang kedua adalah prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, perwakilan politik, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, pertanggungjawaban politik. Di sini, setelah ada perwakilan politik, harus ada pertanggungjawaban dari politik tersebut, yaitu organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. Yang ketiga, pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada suatu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda, agar tidak terjadinya kesewenangan itu tadi. Yang keempat, pengawasan dan kontrol. Penyelenggaraan pemerintah harus dapat dikontrol dan diawasi oleh badan-badan tertentu. Yang kelima, kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum. Jadi, apa yang dilakukan pemerintah demi kebaikan bangsa, kebaikan negara, itu harus terbuka untuk umum. Yang keenam, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Dengan rumusan yang hampir sama, H.D. Van Wyk menyebutkan prinsip-prinsip Rechtsstaat dan prinsip-prinsip demokrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip Rechtsstaat. 1. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. Pemerintahan hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diatur oleh undang-undang dasar atau diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, hak asasi. Terdapat hak-hak manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah yang sangat fundamental dan harus dihormati oleh pemerintah. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan oleh pada satu lembaga saja, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan. Yang dimana di poin ketiga terdapat agar adanya sistem checks and balance. Yang keempat, pengawasan lembaga kehakiman. Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka. Yang kedua, menurut H.D. Van Wyk, prinsip-prinsip demokrasi yaitu sebagai berikut. 1. Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas, rahasia, umum, jujur, dan adil. Yang kedua,
Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk mengisi pejabat-pejabat pemerintahan. Yang ketiga, keterbukaan pemerintahan. Yang keempat, siapapun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindakan penguasa harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya itu tadi. Yang kelima, setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan. Demikian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Trias politika menjadi tidak memiliki relevansi memadai menjawab tantangan dihadapi lembaga negara dalam rangka pemerintah selaku lembaga administrasi negara dalam konsep negara hukum modern. Lembaga administrasi negara ditandai dengan tugas dan fungsi membuat perencanaan atau plan, membuat peraturan perundang-undangan atau wet giving, membuat peraturan kebijakan atau blade regel, dan keputusan administrasi negara atau batch hacking. Tugas dan fungsi ini merupakan konsekuensi logis atau kewajiban negara melalui pemerintahan yang dituntut untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Lembaga administrasi negara berdasarkan hukum administrasi negara dalam negara hukum modern. Dengan perkembangan ini tetap tunduk dan terikat pada aturan hukum. Hukum administrasi negara rumusannya adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara atau organ atau alat perlengkapan negara dengan rakyat. Hukum administrasi negara dalam hal ini merupakan pengertian sempit sebagai keseluruhan aturan hukum yang abstrak, umum, universal, dan impersonal yang memuat pendelegasian atau pelimpahan kewenangan kepada alat administrasi negara membentuk aturan hukum dalam hal konkret atau in concreto. Analoginya dapat dikemukakan sebagai yang berlaku dalam hukum perdata sebagai kompleks aturan hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Pejabat administrasi negara dalam kelembagaan administrasi negara selalu didasarkan pada undang-undang formal sebagai wujud dan pengakuan dan penghargaan kedaulatan rakyat. Kedaulatan sendiri dalam bahasa Arab diartikan sebagai daulah yang bermakna rezim politik atau kekuasaan. Dasar katanya adalah daulat yang terkait dengan kekuasaan dan bidang politik dan ekonomi. Menurut Jamie Asidik mengidentikannya dengan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan kedaulatan negara. Negara hukum modern selalu terikat dengan konsep demokrasi yang selalu mensyaratkan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang berdasarkan asas-asas legalitas, asas Rechtvaardigheid van de Voor. Bekerjanya lembaga administrasi negara dalam negara hukum modern berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Secara eksplisit memuat ketentuan normatif asas-asas pemerintahan yang baik, asas-asas yang berisi kepastian hukum, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, manfaat dan segi keadilan penyelenggaraan negara, keterbukaan, hak masyarakat dalam menyampaikan informasi tanpa diskriminasi dalam penyelenggaraan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak dan kewajiban. Perlindungan hak di atas berupa hak pribadi, golongan, dan rahasia negara. Proporsionalitas, keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, profesionalitas, keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasilnya
kegiatan penyelenggaraan negara dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Kedaulatan dalam negara yang berdasarkan perundang-undangan, tertib penyelenggaraan, landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara, kesejahteraan umum, serta mendahulukan kesejahteraan masyarakat dengan cara aspiratif, akomodatif, dan efektif. Indonesia berdasarkan gambar yang dikemukakan di atas dalam kategori negara yang berdasarkan kepada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang direpresentasikan oleh negara dijalankan berdasarkan hukum Indonesia. Hukum Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Masyarakat penyelenggaraan pemerintah negara oleh administrasi negara berdasarkan atas prinsip kedaulatan, prinsip negara hukum, dan demi tercapainya kesejahteraan rakyat atau Besturzog. Kedaulatan ada di tangan rakyat yang direpresentasikan melalui Lembaga Perwakilan Rakyat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum atau Rechtsstaat secara formal oleh Frederick Junius Stahl mengandung 4 unsur pokok, yaitu: pertama, pengakuan hak-hak dasar manusia; yang kedua, pembagian kekuasaan atau Scheiding van de Macht; yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan negara; dan keempat, peradilan administrasi negara. Menurut Ervelius melihat bahwa prinsip negara berdasarkan hukum merupakan instrumen pembatasan, perluasan, dan penguasaan kekuasaan negara secara totaliter dan tidak terkontrol, berupa jaminan hak-hak asasi, pembagian kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga Perwakilan Rakyat secara konstitusional mempunyai fungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Undang-undang sebagai hasil pelaksanaan kewenangan Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan peraturan pelaksanaan atau pelaksanaan organik dan Undang-Undang 45. Lembaga eksekutif melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Konsep negara hukum modern lebih luas lagi memberikan kewenangan kepada pemerintah. Selain melaksanakan undang-undang, lembaga eksekutif dan dalam trias politika juga memberikan kewenangan peraturan perundang-undangan secara mandiri. Pemerintahan diberikan kewenangan dalam negara hukum Indonesia mengatur dan membuat secara mandiri peraturan perundang-undangan. Ketentuan konstitusinya memberikan kekuasaan pemerintah kepada presiden. Selain itu, presiden juga memiliki konstitusional untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Pemerintah merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi organ atau alat administrasi negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban pemerintah berdasarkan pelaksanaan dan fungsi publikasinya diarahkan sebesar-besarnya untuk mencapai kewajiban kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam negara hukum modern Indonesia. Tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas publiknya melayani kepentingan masyarakat yang selalu terikat dan didasarkan pada hukum yang ada. Tindakan ini diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara keseluruhan untuk negara dan rakyatnya. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang tugas-tugas pemerintahan dalam negara hukum modern. Hidup mahasiswa. Salam konstitusi, salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang peristilahan, pengertian, serta ruang lingkup dalam hukum administrasi negara. Yaitu yang pertama, peristilahan. Istilah yang berkembang dan digunakan untuk menyebut hukum administrasi negara beraneka macam, baik di Indonesia maupun di negara lain, khususnya di negara Eropa. Di Prancis, hukum administrasi negara dikenal dengan sebutan droit administratif. Di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia dikenal dengan sebutan administrative law. Sedangkan di Jerman, hukum administrasi negara dikenal dengan sebutan Verwaltungsrecht. Akan tetapi, hukum administrasi negara yang berasal dari Belanda mempunyai istilah yang berlainan, yaitu administrative recht atau Bestuurrecht, yang berarti lingkungan kekuasaan atau administrasi di luar dari legislatif dan yudisial. Namun istilah administrative recht ini
ada yang menerjemahkan menjadi istilah yang lain, yaitu hukum tata usaha negara dan hukum pemerintahan. Untuk kata administratif ini ada yang menerjemahkan menjadi tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, dan ada yang menerjemahkan dengan administrasi saja. Sedangkan kata bestur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan. Perbedaan penerjemahan tersebut mengakibatkan perbedaan penamaan pada hukum ini, yaitu seperti HAN, hukum tata usaha pemerintahan, hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum tata usaha negara Indonesia, HAN Indonesia, dan hukum administrasi tanpa atribut negara. Sebagaimana yang telah dianut oleh Hajon, dengan alasan bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung konotasi pemerintahan atau negara. Istilahan lebih luas daripada istilah-istilah lainnya, dan juga lebih luas daripada tata usaha negara, karena hukum administrasi negara sudah mencakup semua kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan tata usaha negara hanya bagian saja daripada administrasi. Yang kedua yaitu pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan para pemerintahan, mengatur hubungan antar pemerintahan dan para warganya, dan mengatur hubungan antar organ pemerintahan. Hukum administrasi ini memuat peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana para pemerintahan melaksanakan tugasnya. Hukum administrasi negara meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi sama dengan pemerintahan. Perkataan pemerintahan itu dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif. Artinya, pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, tampak bahwa dalam hukum administrasi negara terkandung dua aspek, yaitu yang pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara alat perlengkapan pemerintahan itu melaksanakan tugasnya. Dan yang kedua, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintahan dengan para warga negaranya. Yang ketiga, yaitu ruang lingkup pada hukum administrasi negara. Ruang lingkup dari hukum administrasi negara bertalian erat dengan tugas wewenang lembaga negara atau administrasi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perhubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antar lembaga negara dengan warga masyarakat, serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan menjelaskan sumber-sumber landasan dan fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu sumber-sumber hukum administrasi negara. Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum serta tempat ditemukannya hukum. Menurut Bagirmanan, tanpa kehati-hatian dan kecermatan yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan sumber hukum dapat menimbulkan kekeliruan bahkan menyesatkan. Bahkan menurut Becker Mustafa, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat mengetahui dan mengenal hukum. Dengan demikian, sumber hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi hukum material maupun dapat dilihat dari bentuk dan pembentukan suatu hukum yang disebut dengan sumber hukum formil. 1. Macam-macam sumber hukum. A. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi terhadap putusan hakim. Dalam putusan hukum terdapat ditemukan bahwa sumber-sumber hukum material ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu sumber hukum historis, yang kedua sumber hukum sosiologis, yang ketiga sumber hukum filosofis. B. Sumber hukum formil. Sumber hukum formil yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada. Sumber hukum formil ini diartikan juga sebagai tempat atau sumber di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dalam bentuk atau cara yang menyebabkan suatu peraturan hukum formil itu berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formil ini terdiri dari 1. Peraturan perundang-undangan, 2. Praktek administrasi negara atau hukum tidak tertulis, 3. Jurisprudensi, dan yang keempat doktrin. 2. Landasan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara sebagai hukum publik berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum atau Rechtsstaat dan prinsip-prinsip demokrasi, dan sesuai dengan konsep
negara hukum sebagai instrumen yuridis. Hukum administrasi juga mengandung karakter instrumental. Dengan demikian, terdapat 3 landasan dalam hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu negara hukum, yang kedua demokrasi, dan yang ketiga karakter instrumentasi yuridis. Dan yang terakhir yaitu fungsi hukum administrasi negara. Dalam hal ini, terdapat beberapa fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu fungsi direktif. Fungsi direktif adalah sebagai pengarah dalam untuk membentuk suatu masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara. 2. Fungsi integratif. Fungsi integratif adalah sebagai pembina kesatuan bangsa. 3. Fungsi stabilatif. Fungsi stabilatif adalah sebagai pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Yang keempat yaitu fungsi perfektif. Fungsi perfektif sebagai penyempurna tindakan administrasi negara dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Yang kelima, fungsi korektif. Fungsi korektif adalah baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Yang keenam, fungsi normatif, yaitu menyangkut penormaan kesusilaan pemerintah. Yang ketujuh, fungsi instrumental. Fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintah. Dan yang ke-8, fungsi jaminan. Fungsi jaminan adalah norma dan instrumen yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang sumber-sumber, landasan, dan fungsi hukum administrasi negara. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Hartono, MPMP 1 Anonymous 19044. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum dan kewenangan pemerintah. Kedudukan hukum pemerintah. Pada pemerintah yang disampingkan melaksanakan kegiatan dalam hukum publik, sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai peringkat sebagai wakil dari lembaga politik dan sebagai wakil badan hukum privat. Kewenangan pemerintah sesuai sebagai legalitas bahwa diatur oleh pemerintah peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya. Penerapan asas ini menunjang berlakunya kepastian hukum dan perlakuan. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat atau badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa perkecualian sesuai dengan apa saja ketentuan dengan undang-undang dapat bertindak, yang manusia yang memiliki dan kewenangan-kewenangan seperti kumpulan orang atau dalam suatu badan hukum, perseorangan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan kerja, dan lain-lain. Kewenangan pemerintah, asas legalitas dan kewenangan pemerintah. Asas legalitas merupakan prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar sistem pemilihan umum pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara sistem kontinental. Asas legalitas ini dikenal dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna bahwa tunduk pada pemerintahan melalui undang-undang atau asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Wewenang pemerintahan. Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan, dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah kewenangan, yakni mampu untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Tindakan pemerintah. Yang dimaksud dengan tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan pemerintah atau menjalankan fungsi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindakan pemerintah. Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum atau pendukung hak-hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan, baik itu tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata yang dimaksud di sini ialah
tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum, dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Istilah tindakan hukum ini semula berasal dari ajaran hukum perdata, yang kemudian digunakan dalam hukum administrasi negara, sehingga dikenal istilah tindakan hukum administrasi negara. Jadi, tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dengan keadaan khusus. Dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam bidang hukum administrasi negara, akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum. Dikatakan bahwa tindakan hukum pemerintah ini merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintah yang membawa akibat pada hubungan hukum atau kehendak hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat, seperti kehilapan, penipuan, paksaan, dan lain-lain, yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah. Di samping itu, karena setiap tindakan hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal atau dapat dibatalkan. Tindakan hukum administrasi dapat mengikat warga negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga negara yang lain atau yang bersangkutan, sedangkan dalam tindakan hukum perdata diperlukannya persetujuan kehendak antara kedua belah pihak atas dasar kebebasan berkehendak, atau diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum tersebut. Hal ini juga karena hubungan hukum perdata itu bersifat sejajar, sementara hubungan hukum publik itu bersifat subordinatif. Satu pihak, pemerintah dilekati dengan kekuasaan publik. Di pihak yang lain, warga negara tidak dilekati dengan kekuasaan yang sama. Di sini saya akan juga membahas unsur-unsur, macam-macam, dan karakteristik tindakan hukum pemerintah. Yang pertama, saya akan membahas unsur-unsur tindakan hukum pemerintah. 1. Perbuatan dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukan sebagai penguasa maupun sebagai alat pelengkapan pemerintah, dengan praksara dan tanggung jawab sendiri. Yang kedua, perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah. Yang ketiga, perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara. Yang keempat, perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan rakyat dan kepentingan. Pada prinsipnya, tindakan hukum administrasi hanya dapat dilakukan dalam hal dan dengan cara yang telah diatur dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, tanpa adanya dasar hukum peraturan perundang-undangan ini, tindakan hukum pemerintah akan dikategorikan sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan. Ada 3 kemungkinan penyebabnya, yaitu tidak berwenang dari segi wilayah, tidak berwenang dari segi waktu, dan tidak berwenang dari segi materi. Di sini saya juga akan menjelaskan macam-macam tindakan pemerintah. Telah jelas bahwa pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili 2 institusi. Dikenal ada 2 tindakan, yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum pemerintah didasarkan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Di kalangan para sarjana terjadinya perbedaan pendapat mengenai sifat tindakan hukum pemerintah ini. Sebagian menyatakan bahwa perbuatan hukum yang terjadi dalam lingkup hukum publik ini selalu bersifat sepihak atau hubungan hukum bersegi satu. Meskipun demikian, adanya tindakan pemerintah yang bersegi dua, namun dari
argumentasi masing-masing penulis tampak bahwa pada prinsipnya semua tindakan pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan tugas-tugas publik ini lebih merupakan tindakan sepihak atau segi satu. Tindakan hukum tata usaha negara ini dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tindakan-tindakannya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki wewenang pemerintah untuk berbuat demikian. Di dalam praktiknya, urusan pemerintah itu tidak selalu dijalankan sendiri oleh pemerintah seperti presiden dan perangkatnya atau kepala daerah beserta perangkatnya, namun dijalankan juga oleh pihak-pihak lain seperti pihak swasta yang diberi wewenang untuk menjalankan urusan pemerintah, diantaranya yaitu yang pertama yang bertindak ialah administrasi negara itu sendiri. Yang kedua yang bertindak ialah subjek hukum sama dengan badan hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah. Yang ketiga yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang menjalankan pekerjaan berdasarkan suatu izin yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat, yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang diberi subsidi pemerintah. Yang kelima, yang bertindak ialah pemerintah bersama-sama dengan subjek hukum lain yang bukan administrasi negara dan kedua belah pihak itu tergabung dalam bentuk kerjasama yang diatur oleh hukum privat. Yang keenam, yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah atau diawasi oleh pemerintah. Yang ketujuh, yang bertindak ialah subjek hukum lain yang bukan administrasi negara tetapi diberi suatu kekuasaan pemerintah atau delegasi perundang-undangan.